Ketika jasad telah tiada, pemikiran tetap hidup. Tapi, apakah ajaran Syekh Siti Jenar benar-benar sesat? Atau hanya terlalu tinggi untuk dipahami? Setelah wafatnya Syekh Siti Jenar atau menurut sebagian versi, setelah tubuhnya lenyap kisahnya tidak berhenti. Justru dari sinilah pengaruhnya menyebar lebih luas. Sejumlah murid setia menyebarkan ajarannya secara sembunyi-sembunyi. Warisannya bertahan hingga hari ini di pesantren-pesantren kecil, kelompok tasawuf, dan bahkan dalam karya sastra Jawa. Murid-murid setia yang meneruskan ajaran. Beberapa nama besar yang dikenal sebagai murid atau simpatisan ajaran Syekh Siti Jenar antara lain Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Giring, Ki Kebo Kenanga. Mereka bukan tokoh sembarangan. Bahkan, Ki Ageng Pengging merupakan ayah dari Sultan Hadiwijaya Jakatingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Dalam serat Kabolek Hal 120-125, disebutkan bahwa para murid ini tetap menyebarkan ajaran gurunya secara tertutup. Ajaran guru sejati tidak untuk diperdebatkan di alun-alun, tetapi disampaikan di ruang sunyi, antara hati yang bersih dan jiwa yang kosong. Ajaran yang bertahan dalam budaya Jawa. Syekh Siti Jenar mengajarkan tasawuf falsafi yang mirip dengan ajaran para sufi besar, seperti Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Ajaran utamanya tentang fana filah lebur dalam Tuhan, wihdatul wujud kesatuan eksistensi, manunggaling kahula Gusti penyatuan hamba dengan Tuhan. Dalam serat Centini, ajarannya terus disebut hingga berabad-abad kemudian. Bahkan, prinsip keikhlasan dan laku batin Allah Siti Jenar diadopsi oleh banyak kalangan abangan Jawa. Meski terkadang disalahpahami, KH Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo Hal 142 menulis, Syekh Siti Jenar tidak pernah menghapus syariat, namun beliau menyampaikan dimensi hakikat secara langsung, tanpa menyaringnya bagi awam. Persepsi para ulama dan cendekiawan hingga hari ini, pandangan terhadap Syekh Siti Jenar masih terbagi dua. Pertama, sebagian ulama menilainya sebagai penyebar kesesatan karena menyampaikan konsep yang membingungkan dan berpotensi menggugurkan kewajiban syariat. Kedua, sebagian lainnya menganggap beliau sebagai sufi agung yang dizalimi karena menyampaikan kebenaran di masa yang belum siap menerimanya. Dalam buku Islam Jawa karya Mark R. Woodward disebutkan, Siti Jenar adalah tokoh tasawuf mistik yang menjadi simbol ketegangan antara formalitas, agama, dan spiritualitas dalam Islam Jawa. Islam in Java, Normative Piety and the Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta. Kisah Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa ilmu hakikat harus disampaikan secara bijak dan bertahap, sesuai kadar pemahaman umat. Tasawuf bukan jalan pintas, namun dari kisahnya, kita belajar tentang pentingnya hikmah, adab, dan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus mendapat kisah-kisah hikmah Islami yang menggugah hati dan menambah ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Hadis riwayat Muslim.